Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang fluida dinamis. Nah, apa itu fluida dinamis? Fluida itu kan bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, dan tidak turbulen. Nah, di fluida dinamis ada ciri-cirinya. Yang pertama, tidak kompresibel. Artinya, jika diberi tekanan, volumenya tidak berubah. Artinya tidak kompresibel. Tidak mengalami gesekan. Saat mengalir, gesekan fluida dengan dinginnya diabaikan. Alirannya stasioner. Hanya setiap fluida arah alirannya tertentu, tidak mengalami turbulensi atau pusaran-pusaran. Dan alirannya tunak, mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktunya. Nah, di fluida dinamis ada dua, ada fluida ideal, ada fluida sejati. Apa bedanya? Fluida ideal alirannya bersifat yang tadi, tunak atau steady. Kecepatannya konstan ya terhadap waktu. Kalau fluid terus tidak kental, itu yang ideal. Dan incompressible, tidak termampatkan. Kalau fluida sejati, alirannya turbulen. Nanti kita akan mencari tahu bedanya turbulen sama tunak. Viskos, fluida sejati itu kental. Dan kompresibel, termampatkan. Nah, alirannya yang pertama kalau streamline itu aliran fluida yang mengikuti garis lurus atau lengkung yang jelas ujung pangkalnya. Dan aliran fluida nih, seperti ini nih. Ya, tapi kalau turbulen, aliran fluida ditandai dengan adanya aliran yang berputar. Nih, berputar-putar seperti ini. Nah, kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas. Apa itu? Katanya jika suatu fluida mengalir dengan aliran yang tunak melewati pipa yang luas penampangnya berbeda, artinya satu luas penampang yang kecil, yang satu luas penampang yang besar ya, maka volume fluida yang melewati setiap penampang itu akan sama besar dalam selang waktu yang sama. Nih kita lihat. Nih. Ya kan? Ini pipa yang besar, kecil, ini besar kembali. Nah, luas penampang pipa besar kita namakan A1. Maka aliran fluidanya V1 kan? Nah, ini A1, V1. Ini penampang besar, penampang besar. Nah, ini yang kecil kita namakan A2 dengan V2. Nah, untuk fluida ideal, massa fluida yang masuk ke salah satu ujungnya akan sama dengan yang keluar, ya kan? Di sini massanya berapa? Masuk ke sini akan sama, nggak mungkin berkurang. Itu untuk yang fluida ideal. Maka, bisa ditulis M1 akan sama dengan M2. M itu, ingat massa jenis itu rho itu M per V. Kalau M berarti rho dikali V, ya kan? Rho 1 kali volume 1 sama dengan rho 2 kali volume 2. Nah, volume itu luas kan? Kali jaraknya. Ini luas, kali jarak. Nah, jarak itu kecepatan dikali waktu kan? Jarak itu kecepatan dikali waktu. Berarti boleh ditulis rho 1 A1. Ini V1 kali delta T1. Ini rho 2 A2 V2 kali delta T2. Nah, karena nggak mungkin kan satu penampang ini, satu pipa, si massa jenisnya akan berbeda. Kalau diisi air, di sini air. Yang mengalir di pipa kecil juga pasti akan air. Makanya massa jenisnya pasti sama. Nah, waktunya juga yang mengalir ini akan sama. Nah, kalau ini sama bisa dicoret kan? Ya,
si Rho dengan T, berarti jadi A1V1 sama dengan A2V2. Inilah yang dinamakan dengan persamaan kontinuitas. Nah, dari persamaan kontinuitas, ya, bisa kita simpulkan kelajuan fluida yang termampatkan akan berbanding, ya, terbalik dengan luas penampangnya. Katanya, kalau kecepatannya besar, luas penampangnya pasti kecil. Kalau kecepatannya kecil, pasti luas penampangnya besar. Nah, untuk membuktikannya, yuk kita lihat dulu animasi berikut ini. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan. Ini ada fluida mengalir kan dalam suatu penampang, dalam suatu pipa. Kita nanti akan buat luas penampangnya berbeda. Kita tarik. Ini kecil kan? Ini besar, kecil, besar lagi. Nah, kita akan membuktikan benarkah jika luas penampangnya besar, kecepatannya kecil. Jika luas penampangnya kecil, kecepatannya besar. Kita cek nih. Di sini kecepatannya yang luas penampangnya besar itu 1,4 kan meter per sekon. Sedangkan, lihat di luas penampang yang kecil, kecepatannya 6. Ini luas penampang yang besar 1,4 kembali. Nah, berarti terbukti ya, jika luas penampangnya besar, maka kecepatannya akan kecil. Tapi, jika luas penampangnya kecil, maka kecepatannya akan besar. Saya. Nah, kita lanjutkan. Katanya perkalian antara luas penampang pipa A dengan laju aliran V atau kecepatannya sama dengan debitnya. Jadi debit itu perkalian antara luas penampang dengan laju alirannya. Jadi debit itu A dikali V kan, luas penampang dengan kecepatannya. Nah, debit juga bisa dinyatakan volume. Ya, volume yang ada di suatu wadah per waktunya. Waktu untuk mengisi si wadah itu menjadi penuh. Nah, untuk menghitung debit, yuk kita tonton dulu video berikut ini. Nah, debit tadi kita sudah bisa simpulkan ya dari video percobaan tadi. Katanya apabila suatu fluida mengalir dalam sebuah pipa dengan luas penampangnya A dan kecepatan alirannya V, maka banyaknya fluida atau volume yang mengalir yang melalui penampang tersebut tiap satuan waktu itu dinamakan debit. Banyaknya fluida yang mengalir melalui penampang dalam setiap satuan waktu. Jadi, banyaknya fluida yang mengalir dari pipa besar ke pipa kecil itu akan sama, ya. Sekarang kita ke contoh soal ya. Sebuah pipa panjang punya luas penampang yang berbeda pada keempat bagiannya. Luas penampang pipa pada bagian 1, 2, dan 3 berturut-turut. Berarti di sini 150, di sini 100, di sini 50. Yang keempat kita belum tahu luas penampangnya berapa. Yang A4-nya kita belum tahu ya.
Kecepatan aliran pada bagian 1 itu 8. V-nya 8. Nih. Sedangkan pada bagian 4, V-nya 4,8. Tentukanlah debitnya. Luas penampangnya pada bagian 4 dan kelajuan aliran air pada bagian 1 dan 3. Kita punya ini luas penampang bagian 1 150, A2-nya 100, A3-nya 50, kecepatan di penampang 1-nya 8, kecepatan penampang 4-nya 4,8. Yang pertama debitnya. Ingat, debit itu mau mencari di sini, di sini, di sini, di sini akan sama banyaknya. Fluida yang mengalir di sini tuh akan sama. Berarti kita bisa mencari debitnya boleh yang ini, yang ini, yang ini, yang ini akan sama. Tapi yang keterangannya lengkap itu yang bagian 1 ya, penampang bagian 1. Berarti boleh kita mencari yang ini. Debit yang penampang 1. A1 kali V1 kan. A1-nya 150 cm persegi. Kita rubah ke meter kuadrat ya. Jadi 0,15 kali 8 di 1,2. Berarti di sini berapa? Ya 1,2. Di sini 1,2. Di sini juga akan sama. Nah, luas penampang pada bagian 4. Karena debit Q1 akan sama dengan Q4 kan? Debitnya berarti A1V1 akan sama dengan A4V4. A1-nya 150. Ini boleh tidak dirubah karena perbandingan kan? 150 kali V1-nya 8. A4-nya kita belum tahu, tapi V-nya ada 4,8. Ini kali 1800, ininya 4,8. Berarti A4-nya 250. Sekarang kelajuannya. A1V1 akan sama dengan A2V2. A1-nya 150 kali 8, A2-nya 100 dikali V2. Berarti ini 1200, ini 100V2, berarti V2-nya 12. Nah, untuk bagian 3, ya boleh tinggal A1V1 sama dengan A3V3. Bu, boleh nggak A2V2? Boleh, ya sama saja. A1V1 sama dengan A3V3. Ini caranya sama. Bisa ya? Mudah? Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ini V1-nya, luas penampang besar. Ini yang diketahui diameternya, 6 cm. Ini V2, diameter 2-nya 3. Besar aliran air yang mengalir pada luas penampang 1, yang ini berarti ditanyakan jika V2-nya 10 meter per sekon. Ingat, debitnya sama kan? Q1 sama dengan Q2. Berarti A1V1 sama dengan A2V2. Berarti nanti tinggal Q1 sama dengan Q2. Yang A, karena yang diketahuinya diameternya, berarti tinggal 1/4 ya kan? 1/4 VD kuadrat. Ini juga 1/4 VD kuadrat. 1/4 dengan 1/4-nya bisa dicoret. Jadi D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Tinggal dihitung biasa. Udah? Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.